Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 Etika Profesi Hukum dengan saya sebagai moderator Muhammad Edra Suhairi dan rekan saya Muhammad Helmi Yahya dengan akhir NIM 098. Dan saya Lukman Hakim dengan NIM akhir 113. Sekarang pada kesempatan malam hari ini kita ingin berbincang atau mewawancarai Pak Johnson SHMH sebagai advokat. Mungkin boleh langsung masuk ke pertanyaannya ya Pak. Baik. Untuk pertanyaan pertama nih Pak, bagaimana pendapat Bapak dalam mendefinisikan kode etik advokat Indonesia atau KAI? Bagaimana? Ya, semakin majunya perkembangan zaman sekarang ya, terutama di medsos, di digital, itu sangat perlu. Dan apalagi sekarang ini organisasi advokat sangat banyak, jadi sangat perlu kode etik itu kan. Jadi ya itu, kalau nggak ada kode etik nggak ada pembatasannya, akhirnya banyak membelagu. Itu kira-kira. Baik. Untuk pertanyaan yang kedua Pak, apa arti penting kode etik nih sebagai kode etik advokat bagi Bapak dalam menjalankan profesi yang terhormat ini? Sangat penting. Itu tadi menyambungnya tadi, biar kita ada batasan, ada tujuan kita, dan kita tidak akan melanggar. Sesuai kalau advokat itu kan ada namanya berita acara sumpah. Iya. Nah itu di sumpah itu udah jelas. Itu di situ tuh udah ada etika diatur di sana. Apa yang boleh dan apa yang tidak, gitu kan. Jadi sangat perlu kode etik gitu. Biar tidak melanggar privasi dari klien juga ya Pak? Iya. Klien harus dilindungi, klien itu nggak bisa. Kan ada kadang orang kena mungkin ya atau lupa atau kurang paham kode etik, karena rahasia klien terbongkar ke publik, itu yang nggak boleh. Kan rahasia klien itu kecuali ada hal-hal tertentu dalam sidang, gitu kan. Lanjut ke pertanyaan Silakan. Sejauh mana relasi sosial di luar pekerjaan atau misalnya pertemanan atau keluarga dapat menciptakan potensi konflik kepentingan bagi seorang advokat? Selagi kita menjalankannya sesuai kaidah hukum profesional kita, ya sebenarnya nggak ada yang nggak terganggu. Walaupun kadang-kadang bagi orang tertentu itu bisa ada tantangan dari keluarga, kenapa nih orang ini kok dibela, semacam itulah kan. Tetapi kita kan harus bisa menjelaskan itu, bahwa yang kita bela ini hukumnya. Kita ini meluruskan hukum, bukan membela yang salah jadi benar atau yang benar jadi salah. Kita kan meluruskan hukumnya itu. Ya seperti saya tadi, kalau orang dia dituduh terdakwa kasus pembunuhan, nah kita harus korek tuh kenapa, gitu kan? Kenapa dia membunuh, gitu kan? Bukan orangnya. Iya, kita nggak boleh terlibat langsung dengan klien itu. Artinya kan yang kita bela tuh hukumnya, nggak boleh kita masuk ke wilayah pribadinya, artinya kan. Dan perlu kita ini, klien itu harus terbuka sebuka-bukanya sama kita advokat ini. Jadi kita bisa membahasnya. Kan kadang kala kan ada klien itu yang dia omongin yang dia kebenaran dia aja. Nah kita itulah harus kejelian kita untuk mengorek itu. Kita sebagai advokat harus jadi penyidik juga gitu. Karena ya dibohongin terus sama cerita orang kan. Kita apa ke pengadilan kena kebohongan tadi, ya kita nggak bisa jawab ke pengadilan. Bukti dari lawan kita kan, kita bukti dari kejaksaan gitu kan. Karena advokat itu kan bisa berlawan sama advokat, daripada kalau pidana kan lawan kita kan jaksa. Iya. Untuk pertanyaan yang ke-9, apakah pernah ada pengalaman ketika integritas Bapak sebagai advokat benar-benar diuji secara serius, Pak? Kalau saya pribadi sih belum yang serius banget. Tapi kalau hal-hal kecil itu biasa lah, tantangan sebagai advokat itu udah biasa. Kenapa? Dalam perjalanan itu bisa, dalam kita membela suatu kasus itu pasti ada yang nggak tidak suka sama kita, itu kan? Iya. Itu udah pasti gitu. Jadi makanya harus kita, terutama mental kita harus kuat gitu. Makanya biar mental kuat ya kita
iman yang harus kita kuat. Jadi kita nggak udah takut ya kan. Karena profesi kita ya ini, kalau apapun ada resiko ya jalanin ya. Itu biasa. Semua profesi pasti ada resiko. Gitu. Betul sekali, Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya yang ke-10, bagaimana Bapak menjaga batasan profesional dengan klien dan di sisi lain bagaimana menjaga sikap profesional dengan pihak lawan? Kalau dengan klien kita terbuka, kita nggak boleh masuk ke ranah pribadinya ya, apalagi. Tapi kita harus terbuka, dia klien kita itu ada kasus-kasus tertentu yang memang harus kita face to face, yang nggak ada boleh orang lain yang pokoknya kasus KDRT, ada kasus itu harus tutup, boleh kita buka gitu kan. Terus, nah kalau ada tantangan tadi itu apa? Itu udah biasa, profesi semua profesi itu bisa ada, oleh memang advokat agak berat tantangannya. Kadang sesama kita juga ya biasa. Nah dengan lawan, ya kita biasa aja, kita kan bermusuhan artinya ya kan, tanda kutip bermusuhan tuh hukumnya, bukan pribadi advokat atau jaksa atau polisi itu. Dan ini pribadi kita nggak ada masalah. Nah makanya kadang orang salah menilai itu ketika kita habis perkara kita ketemu nih sama lawan. Nah kadang kalau ini kalau kita jelasin, wah ketemu lawan. Kenapa? Kita itu biasa ini kan apa? Kasus itu nggak semuanya harus berakhir dengan putusan hukum. Kasus itu kan ada yang diselesaikan dengan musyawarah, gitu kan. Kalau bisa musyawarah, kenapa enggak? Kenapa di pengadilan kan sebelum melanjutkan ke hukum kita disuruh mediasi dulu kan, menunjukkan mediator. Artinya kita disuruh musyawarah dulu. Nah, menurut saya hukum tertinggi itu musyawarah yang bisa kita lakukan. Kadang kan nggak nyambung, nggak mau orang kena sama-sama punya ideal masing-masing atau pendapat masing-masing, ya akhirnya terjadi itu sampai ke pengadilan, sampai ke putusan gitu kan. Jadi dengan lawan tuh ya biasa aja, ya itu luar biasa. Dan kadang memang kita harus diskusi dengan lawan, gitu kan. Maunya bagaimana? Nggak semua harus dibenturkan terus gitu. Itu biasa. Yang penting kita sebagai profesi yang kita bela ya klien kita. Untuk pertanyaan ke-11, menurut Bapak, apakah publik sudah memahami peran advokat yang wajib membela kliennya, terlepas dari opini publik terhadap klien tersebut? Nah, disinilah kadang belum semua masyarakat tahu, gitu kan. Seperti kata saya tadi, oh ini orang kok pembunuh dibela, ini orang narkoba dibela, ini orang korupsi dibela. Ya kita bukan apa. Sebelum ke pengadilan, belum pasti orang ini bersalah. Walaupun dia tersangka di polisi di jaksa, belum pasti. Yang nanti itu putus pengadilan yang membuat itu yang udah bersalah apa enggak. Kalau udah ingkrah pengadilan berarti udah sah itu putusan. Nah, jadi ya kita nggak usah terpengaruh dengan yang begitu. Nah, kayak advokat apalagi ya advokat muda itu kan kadang kan gampang terpengaruh gitu kan. Nah itu nggak boleh, nggak boleh terpengaruh dengan apalagi ancaman-ancaman, ya biasa aja, oleh waspada ya harus gitu. Untuk pertanyaan yang ke-12, apakah seorang advokat perlu membatasi diri dalam aktivitas sosial atau organisasi tertentu untuk menghindari potensi konflik kepentingan atau menjaga citra profesinya, Pak? Nah kalau itu kan tergantung kitanya ya. Kita mau bergaul dengan siapapun nggak ada masalah. Yang penting kita ketika lagi menangani suatu perkara, nah itu yang harus kita waspada, jangan sampai kadang kita kan ketemu lawan nggak sengaja di sana, kita akrab sama klien kita, bisa jadi ada kecurigaan gitu. Jadi kalau kita bergaul ke organisasi apapun, rata-rata advokat tuh berorganisasi kebanyakan di luar organisasi advokatnya sendiri ya. Iya. Gitu. Ada organisasi lain berarti? Iya, maksudnya dia masuk organisasi apa buruh semuanya kayak gitu kan. Iya. Masuk organisasi macam-macam lah gitu kan. Di samping memang dia harus ke organisasi advokatnya sendiri kan, banyak gitu. Jadi kita bina ya, contoh saya sendiri jadi apa Sultan Kadin semuanya kayak gitulah ya, banyak organisasi itu kan, organisasi profesi di advokat, tapi kita di bidang hukumnya kan, konsultannya kan, kita bisa sah-sah aja, nggak ada larangan. Jadi ketika adik-adik jadi advokat ya
ketika banyak bermasyarakat, banyak bergaul, banyak silaturahmi, pasti banyak yang kita pun kalau dia pasti secara bantu. Biasanya kayak media kita membantu kita besar itu, ini sah. Kita dibayar juga sah gitu kan. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin akan diteruskan oleh Oh iya, iya. Oh, partner saya. Izin saya sambung ya Pak pertanyaannya nih Pak. Jadi pertanyaan selanjutnya ke nomor 13. Jadi pertanyaannya tuh, bagaimana Bapak menyikapi penggunaan media sosial oleh advokat? Apakah itu berisiko secara etik? Misalnya membahas substansi perkara yang sedang ditangani Pak. Ya kita boleh untuk membahas itu, ya. Tapi advokat itu tidak boleh beriklan. Tidak boleh beriklan. Oleh kadang ya itu iklannya sebenarnya iklan juga menurut saya itu ya. Ya. Ya di media. Tapi memang udah zaman media kan. Zaman Tapi kalau minta mengiklankan diri, wah saya advokat dari pembina apa ini kalau hubungan saya itu nggak boleh. Ketika advokat itu begitu. Makanya kita nggak boleh beriklan, mengiklankan diri. Istilahnya menawar-nawarkan diri. Berarti untuk menawarkan jasa advokat itu ibaratnya kayak dari mulut ke mulut gitu ya Pak? Iya sah-sah Dari saja. klien. Makanya dari pergaulan, dari klien, kemudian kita nangani perkara. Ketika orang tahu, wah ini bagus ya kan. Dari situ profesional kita harus ketika nangani perkara. Nanti orang akan tahu kan kita di pengadilan itu banyak yang nonton. Kemudian ketika kasus tertentu banyak media di situ orang kan tahu. Gitu kan. Kalau zaman dulu kan belum ada media. Jadi advokat itu ada yang mulut, makanya dipasang pelang besar dulu. Sekarang kan dia banyak konsultasi ngisi di media sekarang gitu kan. Jadi dikenalnya di situ. Oke. Saya lanjut nih Pak. Pertanyaan ke-14. Sejauh mana kehidupan pribadi seorang advokat harus dijaga untuk mempertahankan kehormatan dan wibawa profesinya? Oh iya, kita harus jaga diri. Jaga diri. Artinya kan karena kita advokat itu ya walaupun kita nggak membatasi diri bergaul berteman sama siapa saja ya, tapi ya maaf ya kalau kita dekat dengan pelanggar hukum yang ini kan nggak bagus lah gitu kan. Kita harus profesional kita, dan siapapun yang mau berteman atau berhubungan kita karena kita kan jasa ya. Siapapun kita tidak boleh, orang itu mau itu penjahat, kiai, siapapun tokoh agama, untuk konsultasi kita harus kita terbuka. Apa? Nggak ada ruginya bagi ilmu itu, gitu kan? Iya Pak. Saya lanjut Pak. Pertanyaan ke-15. Apakah ada aturan yang tidak tertulis atau kebijakan di firma hukum Bapak mengenai gaya hidup atau penampilan sebagai bagian dari etika profesi advokat Pak? Ya mungkin di beberapa law firm itu dia tetap punya ya aturan tersendiri di luar etika profesi ya advokat. Misal di salah satu law firm terutama punya saya sendiri ya, ya lu nggak perlu makan lah gitu kan. Iya kan, harus rapi gitu kan. Harus rapi ya Pak. Ya, bahasa harus dijaga lah walaupun kita ngobrol sesama kita kan. Nah akan mempengaruhi ketika ada yang lain, apalagi ada masih yang lebih muda lagi ini kan, ketika kita lebih tua lebih senior bahasanya kurang enak karena mempengaruhi sopannya ya Pak ya. Oke Pak, saya lanjut Pak. Pertanyaan ke-16. Apakah Bapak pernah menyaksikan pelanggaran etik oleh sesama advokat? Bagaimana nih Pak prosedur etis yang seharusnya ditempuh jika mengalaminya? Jadi gini, ketika advokat itu melanggar kode etik terhadap klien, terhadap masyarakat, klien boleh melapor ke organisasi advokat itu di Dewan Kehormatan. Itu kan ada tiap organisasi. Nah di situ akan dipanggil pasti, ditanyain kan, diselidikin, diperiksa, benar nggak melanggar kode etik. Kan belum tentu juga gitu kan, kadang ada laporan ada terbukti gitu kan. Ya kita mau udah sebut ada beberapa baru yang ini kan ada yang terbukti melanggar kode etik kan, bisa izin kita dicabut. Kalau kan tergantung pelanggarannya kan, cuma teguran. Berarti ada teguran terlebih dahulu ya Pak ya? Iya. Kalau udah berat pelanggarannya biasanya langsung cabut Pak, perizinannya ya Pak. Iya. Baik Pak. Saya lanjut Pak, pertanyaan ke-17.
bagaimana hubungan antara advokat senior dan junior dalam menanamkan serta mewariskan nilai-nilai etika profesi, Pak? Nah, sebenarnya begini, junior itu belum tentu dia lebih kurang dari kita kan, Oh iya. karena walaupun di kuliah itu kan sama ya. Iya. Kalau orang bahasa orang ini lebih senior, lebih pengalaman, ini memang pengalaman. Tapi kan nggak semua yang senior lebih bagus. Oh iya. Gitu. Nah, sebagai kita yang memegang profesionalan kita, ya dengan adik-adik kita ya yang ini, ya kita bina sesuai yang ini, kita cerita pengalaman kita yang baik gitu kan. Yang buruk kalau perlu kita ceritain, dia bisa menimbang nilai nanti ke depannya apa sih yang ada dua. Nggak boleh kita diam aja, apalagi kan sering yang magang gitu kan. Nah, kita harus biar mereka ke depan tuh dia lebih dari kita lah gitu kan, didapat ilmu dari kita, dia dapat ilmu sendiri dari tempat lain kan, nanti kan lebih banyak. Intinya nggak boleh memandang rendah. Memandang rendah ya, Pak. Gitu. Oke, Pak. Ini ada pertanyaan ke-18, Pak. Apakah ada forum diskusi internal misal di firma hukum atau organisasi advokat yang mengenai dilema etika yang sering dihadapi para advokat? Pasti itu pasti. Pasti. Pasti setiap bukan etika atau dilema itu, kita menangani kasus tertentu itu kita harus diskusi, gitu kan. Kecuali udah kasus umum biasa itu udah sering ada kasus-kasus yang harus berdiskusi. Kemudian apa yang harus kita kerjakan. Kemudian tadi masalah dilema etika. Nah itu harus kita bahas. Tapi rata-rata advokat udah tahu yang bisa dikerjakan apa enggak. Kadang karena dia hilap mungkin akhirnya itu kan. Kalau ini udah paham semua tentang. Berarti ada diskusi internalnya ya, Pak ya? Diskusi pasti. Pasti ya, Pak. Baik, Pak. Lanjut, Pak. Pertanyaan ke-19, Pak. Seberapa terbuka organisasi advokat seperti Peradi maupun yang lainnya dalam menerima dan menindaklanjuti laporan pelanggaran etik dari masyarakat atau dari sesama advokat, Pak? Nah, itu untuk terbuka ke publik mungkin enggak. Ya. Enggak. Kalau di organisasi rata-rata terbuka. Oh. Karena itu harus diumumin ketika itu udah putus kan. Oh iya. Gitu kan. Semuanya si A dilaporkan melanggar kode etik kan di sidang dalam kehormatan. Ketika udah ini pasti diumumin itu di organisasi itu. Nanti terutama internal organisasinya pasti terbuka itu. Pasti. Karena diumumin, kalau nggak kan nggak tahu bahwa dia udah dihukum atau diskor atau macam-macam lah gitu kan. Takut disalahgunakan ya. Iya. Iya benar. Oke, Pak. Dilanjut, Pak. Pertanyaan ke-20, Pak. Apakah proses penegakan kode etik oleh Dewan Kehormatan Advokat sudah transparan dan adil menurut pengalaman Bapak? Nah, saya sendiri belum pernah di sidang kode etik ya. Nah, tapi mendengar yang pernah terjadi, ya udah cukup bagus lah. Walaupun mungkin ya harus dibenar lagi ya, namanya perkembangan waktu, perkembangan di lingkungan gitu kan. Apapun harus diperbaiki gitu kan. Karena tuntutan zaman itu ya, apalagi sekarang ini zaman digital, tuntutannya harus lebih banyak lagi gitu kan. Jadi untuk sekarang sih ya cukup lumayan lah, walaupun ya untuk puas benar sih belum. Gitu. Oke. Lanjut, Pak. Pertanyaan ke-21. Apa nih, Pak, tantangan terbesar dalam menegakkan etika advokat baik di kota besar maupun di daerah, Pak? Sebenarnya tantangan besar tuh nggak ada. Nggak ada, Pak. Iya, karena kita udah menjalankan profesi kita udah terbiasa. Nggak ada tantangan itu. Karena kita udah tahu sih apa yang boleh apa yang tidak gitu kan. Jadi nggak ada tantangan besar kalau untuk etika ya, untuk etik gitu kan. Karena kita setiap menangani kasus itu kita udah tahu dasar hukumnya. Kalau ini perdata dasarnya ini pidana ini gitu kan. Yang khusus ini kan spesialis ini gitu kan. Udah tahu, jadi nggak bagi advokat itu udah ya sebenarnya bagi advokat tuh
pelanggaran etika itu sebenarnya itu kebanyakan kena sifatnya spontanitas gitu. Karena emosional tadi kan, kadang-kadang kena emosinya terlalu membela kasusnya, dia bela, dia lupain kan pengadilan tadi karena di lapangan gitu kan. Itu banyak kan terjadi spontanitas. Oke Pak. Jadi pertanyaan ke-22 Pak. Bagaimana pengalaman Bapak saat mengikuti pendidikan khusus profesi advokat PKPA terkait materi etika? Apakah sudah cukup membekali? Nah, gini. Kalau dulu itu zaman kita dulu, pendidikan advokat itu semestinya agak kelihatan agak sulit juga ya. Waktu sekarang kan saya lihat lebih cepat gitu ya prosesnya kan, dan nggak sulit karena ya zaman sekarang juga kan udah beda ya, karena zaman medsos ini anak-anak adik-adik ya cepat belajarnya. Kalau kita dulu kan harus baca buku, gitu kan, tiap pindah baca buku ada ini. Kalau sekarang tinggal ini udah lebih gampang lah, asal adik-adik itu mau lebih maju, lebih banyak membaca ya, hanya ya sering hadir di pengadilan kan, pengalaman langsung itu akan lebih bagus. Oke. Dilanjut Pak, pertanyaan ke-23 Pak. Apakah pelatihan etika secara berkala penting untuk dilakukan bagi para advokat yang sudah berpraktik? Itu mengapa Pak? Penting. Iya, apapun itu kan namanya etika, itu kan sangat penting sebenarnya. Oleh kadang ketika udah berpraktik itu, kadang ya dianggap organisasi karena udah baca aturan, udah tahu ini, jadi udah jarang diiniin lagi gitu kan. Ini udah tahu baca, udah tahu aturannya, ya udah gitu. Karena dianggap tidak paham lah gitu. Oke. Baik. Lanjut Pak. Pertanyaan 24. Apa nih Pak saran Bapak untuk lembaga pendidikan hukum, misal Fakultas Hukum, dalam menanamkan nilai-nilai etika profesi kepada calon-calon advokat Pak? Ya itu tadi, kita harus banyak ke calon-calon advokat, etika terutama calon yang baru-baru itu, baru mau jadi advokat, etikanya harus ditanam dulu, etika profesi itu. Jadi ketika dia keluar, dia udah punya modal. Saya melangkah ke sini boleh nggak? Melangkah ke sini boleh nggak? Ya prakteknya kayak gitu lah ya. Nah, kalau nggak dibenahin itu sebelumnya, dia setelah keluar dari kampus itu kemana gitu kan, itu kan. Nah kalau udah aneh kan, kalau keluar kampus kan situ ikut pendidikan advokat, ya kan, KPA tadi. Nah di situ kan diajar. Nah kemudian harus banyak inilah, ya senior ya. Kenapa? Mereka itu pengalaman praktiknya banyak. Kenapa? Bukan berarti kita baru keluar tuh, enggak. Karena beda lah kita dari keluar kampus itu kan, di lapangannya kan akan terjadi yang kita ketemu itu kan beda-beda kan. Kadang kok saya belajar ini kok ketemunya begini gitu kan. Kita harus banyak, iya harus banyak. Advokat tuh nggak boleh terlalu tertutup dengan siapa aja tuh ngobrol ya, silaturahmi tadi. Baik Pak. Untuk pertanyaan ke-25 Pak. Apakah mentoring atau bimbingan etis dari advokat senior efektif dalam membentuk karakter advokat junior yang berintegritas Pak? Ya memang seharusnya harus begitu. Seharusnya. Ya harus begitu. Karena adik-adik yang baru terutama yang belum magang itu ya, ya harus banyak di ini. Kalau kita nggak ajarin, kadang mereka kan ini beberapa ya yang magang, jadi nggak mau bertanya gitu kan kadang. Nah kita lah yang lebih ini ya bukan arti kita senior lebih pintar. Kita ceritakan, kita ajarkan bahwa harus begini, ya nggak boleh itu begini gitu kan. Harus itu sebagai kita yang lebih senior ke yang mau calon advokat bahasanya ya harus kita mentoring yang benar. Oke. Ada pertanyaan lagi Pak, tapi mungkin pertanyaan ini dilanjut oleh teman saya nih Pak. Oh iya. Oke. Ini siapa tadi namanya? Saya Lukman Hakim Pak. Semester 4 juga. Oh iya. Selanjutnya Pak ya.
Pertanyaan ke-26, apakah Bapak pernah menangani perkara yang secara hukum itu bisa dimenangkan, tetapi secara moral terasa sangat berat untuk dibela? Nah itu tadi salah satu tantangan ya. Iya. Jadi salah satu tantangannya itu kadang kita udah yakin ya, ini kan pendapat hukum kita ya, Iya. udah yakin kita pasti menang. Tapi kadang dalam perjalanannya, itu kan kadang ada oknum ya, bukan ya, kita sudah paham dalam suatu lembaga apapun pasti ada oknum kadang yang nggak kredibel, nggak Iya. profesional. Tapi kita nggak boleh berputus asa, gitu kan? Kita harus maju terus, karena banyak cara. Contoh, kalau kita ketemu kasus yang penting, menurut kita ini udah benar klien kita kan, tapi di lapangan kadang kenapa kita berhadap ke institusi lain, itu kan kita bisa mengadu atau berpikir surat ke lebih atasannya atau ke pengawas gitu. Jadi nggak usah ada putus asa. Kalau hukum itu kan contoh ya dari teman kepolisian itu kan ada Propam, ada Sidik, Polnas gitu, ada Komisi 3, itu juga dari ini lain ya. Sama kita advokat ada etik tadi. Ini nggak usah inilah. Kalau kita ketemu yang itu, seorang advokat nggak boleh ngobrol. Tapi punya strategi gitu kan. Iya. Jangan Nggak asal maju. ya, udah strategi kita kan kita udah dasar hukumnya. Nah, seperti kita ketahui masyarakat kita ini kan masih apa ya, belum sepenuhnya percaya dengan penegakan hukum. Nah, sebagai adik-adik advokat muda itu bagaimana caranya ke depan dia masyarakat percaya. Berarti itu profesional tadi, kredibilitas kita sudah jaga penuh. Di ya perjalanannya begitu lah. Baik, selanjutnya pertanyaan ke-27, bagaimana Bapak menyikapi tekanan dari opini publik atau pengadilan media dalam kasus-kasus yang sensitif? Nah, itu yang sering terjadi sekarang. Jadi kadang belum pasti-pasti. Kadang sudah ada berita yang menggiring gitu kan. Iya, buzzer banyak teh. Gimana cara menanggapinya itu? Kita jangan ikut sama mereka itu. Kita kan berpatokan, yang kita tanganin kasusnya A ya. Ya, dasar hukumnya ini. Nggak boleh terpengaruh gitu, apalagi advokat takut diancam, mau jadi advokat gitu ya. Gitu. Iya kan, biasa itu. Bukan di Indonesia aja, di mana advokat tuh profesi ya, bukan advokat aja, setiap profesi pasti ada risiko. Tapi kalau kita percaya profesi kita ini benar, ngapain takut, ya kan? Itu ditambah keimanan kita tadi. Kalau Allah udah berkehendak, udahlah, nggak ada yang susah. Percaya nah, gitu. Oke, selanjutnya Pak, pertanyaan ke-28, bagaimana Bapak melihat tantangan etika bagi advokat dalam penggunaan teknologi informasi, misalnya terkait keamanan data rahasia klien? Nah, itu sekarang ini sekarang ini zaman udah terbuka, udah benar-benar terlalu terbuka ya. Kadang ada orang-orang atau teman-teman itu dia kebablasan di media itu yang nggak bisa menjaga contoh rahasia klien, atau dia beriklan malah ya, diduga ini kan. Nah itu cara menggunakan media itu, makanya yang tadi itu perlu itu kode etik tadi, bersumbernya ke kode etik apa sih ya boleh, apa sih yang boleh. Nah, walaupun ada ya oknum tadi yang udah tahu nih nggak boleh, tapi dia tetap. Nah kadang organisasinya diem gitu, semestinya dia tegur atau ada yang lapor gitu. Nggak boleh kita Tujuannya ini. kenapa Pak disebar gitu? Apa? Oknum yang tadi yang bilangnya dia tujuannya nyebar gitu sembarangan, itu mereka tujuannya lah dasarnya. Nah kadang kan gitu tadi, pengen pencitraan. Oh, biar kadang namanya naik. Kita nggak boleh begitu padahal. Gitu. Kita kan tadi landasan kita kan hukum.
kita bicara hukum, bukannya euforia gitu. Boleh. Nggak ada yang sering menggunakan itu ada. Tapi ya kita nggak boleh ikut-ikutan gitu. Selanjutnya Pak, pertanyaan ke-29, apakah advokat boleh terlibat aktif dalam diskusi atau memberi nasihat hukum di media digital, di mana batasan etisnya agar tidak dianggap mencari klien? Ya itu karena inilah yang beda-beda tipis tadi kan. Nah kalau dia diskusi publik itu sah-sah saja. Kayak orang bikin apa di media itu isi opini hukum ya, sah-sah saja, diskusi nggak masalah. Yang penting ya diskusi hukum, jangan beriklan ya gitu kan beda lah kalau kita diskusi disorot oleh media udah bukannya diskusi itu Pak. Itu kan, nah itu yang nggak ya soalnya beda-beda tipis itu, ini diskusi atau ngomong iklan gitu kan gitu. Sering terjadi gitu. Tapi ya nggak tahu ya karena saya bukan dewan kehormatan advokat ya jadi gitu. Nah kita berharap ya dewan kehormatan atau dewan etik itu ya ada orang-orangnya suka melihat yang pelanggar-pelanggar di medsos itu kan itu sekarang tuh banyak kita. Nah, mudah-mudahan ada kan nanti kan akan dibentuk ada baru kode etik satu, jadi satu semua organisasi ya belum tercapai aja mungkin mudah-mudahan jadi advokat itu belum pernah profesional. Pertanyaan selanjutnya Pak, apa pendapat Bapak tentang keterlibatan AI Iya. dalam praktik advokat, Iya. misalnya untuk riset hukum atau menyusun draft, apa risiko etisnya Pak? Iya, karena memang udah zamannya teknologi ya. Ya sah-sah saya gunakan itu, tapi jangan sepenuhnya percaya di situ. Gitu nggak boleh. Kadang kan gini namanya ini ya. Contoh kita ngomong jawab AI itu sesuai nggak dengan omongan kita kadang tagnya, ya kan? Artinya kan kita harus ketika kita ini oke, kita buka AI, tapi kita lihat di buku bila perlu kan benar nggak sih ini jawabannya? Kan hukum itu kata-kata salah kan salah. Hati-hati hukum itu kata-kata. Iya, jadi jangan terlalu sepenuhnya itu. Nah, karena AI itu diciptakan untuk bahasa apa gitu kan? Nah, karena anda tahu artinya bahasa Malaysia kan, bukan Indonesia. Itu Melayu gitu jadinya kan. Kalau kepleset dikit ya Pak. Iya, kepleset dikit salah kita. Jadi ya kita itu boleh lah buat sharing aja ya. Tapi patokan kita ya KUHP kita. Gitu. Gitu. Jangan Google itu walaupun buka ya boleh, tapi harus di sharing lagi ya. Jangan toh menggunakan itu. Kalau Google Map aja kita suka nyasar. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya, apakah perlu ada pedoman etik yang lebih spesifik bagi advokat terkait interaksi dan jejak digital mereka? Nah kan digital ini kan belum terlalu lama, iya kan? Artinya kan etik yang lama itu harus diperbarui lagi, di lebih spesifik lagi untuk menghadapi dunia digital ini kan. Apalagi ya, untuk anak-anak muda sekarang ini kan beda lah pasti dia kan udah zamannya yang zaman digital kan. Jadi harus diajuin itu ke pimpinan advokat itu. Zamannya udah beda ini gitu kan, orang dikit-dikit kan digital sekarang, dari manual lagi. Berarti kode etik yang ada sekarang itu belum pernah diperbarui, itu dikembangkan belum? Belum Masih dapat pakai yang lagi lama. belum siang. Belum yang baru-baru ini. Memang ada semacam usulan kemarin ya. Tapi belum saya dengar belum ini ya. Apa saya aja yang belum dengar, tapi belum sih. Belum ada yang baru lagi. Pak, pertanyaan selanjutnya, sejauh mana penggunaan sistem e-court berpengaruh terhadap praktik dan etika advokat dalam beracara? Maksudnya penggunaan e-court terhadap Praktik Hah? terhadap praktik beracara para advokat. oh e-court itu memang udah bagus. Jadi kalau kita mau daftar itu kan nggak perlu lagi ke pengadilan sekarang ini. Semua advokat harus punya e-court. Kita daftar nanti ada jawaban.
tinggal panggilan bahwa ikut. Jadi untuk memudahkan pengadilan juga, memudahkan kita. Dan kalau ikut tuh pasti nyampe surat. Iya. Kalau manual tuh kadang nggak nyampe. Iya. Kadang kantor kita lagi nggak ada orang kan. Iya. Kita lagi makan keluar semua. Pengadilan nenek yang ada surat baik kepolisian kejaksaan kadang ini kan nggak ada orang dibalik lagi kan seumpama itu satu contoh. Kalau udah ikut tuh kan kalau ini kita yang salah kalau udah ada panggilan ikut kita nggak buka kan gitu kan ketahuan kita lagi ada perkara. Gitu. Bagus ikut itu. Walaupun belum sepenuhnya sekarang berjalan. Kadang ada kendala suka bermongot gitu juga macam-macam lah. Kadang makanya kita harus tetap manual tetap. Pertanyaan selanjutnya Pak, apa harapan Bapak terhadap generasi calon advokat milenial dan Gen Z terkait integritas dan etika profesi? Nah, itulah yang perlu terutama buat adik-adik juga ya. Itu harus kita profesional benar. Nah, profesi advokat ini nggak main-main. Kita profesi profesional, kita pelajarin benar apa itu etik advokat itu kan. Ketika udah paham betul itu, jadi kita melangkah tadi udah enak aja. Oh, gue nggak bisa begini, gue nggak boleh begini. Nah, gue harus begini. Apapun tadi gue harus lawan nih, gitu kan. Yang penting tidak melanggar. Jadi buat adik-adik itu, udahlah profesi advokat profesi yang mulia. Ini nggak usah banyak kepikir macam, kerjakan aja. Sebatas ya tadi, ya kan kita udah paham sebenarnya walaupun belum belajar etika itu udah paham lah gitu kan sebenarnya apalagi kita mau pelajari kan karena kita ini orang timur gitu kan etika orang timur itu sebenarnya umum apapun profesi etika itu pasti harus dijaga oleh kadang ya oknum tertentu aja pura-pura tahu itu kan suka-suka dia aja gitu kan nah, di situ perlu pelaksana kode etik itu yang perlu benar-benar gitu benar-benar lebih profesional dari advokat yang dia iniin gitu kan. Pertanyaan selanjutnya Pak, apakah Bapak mendukung adanya pengawasan praktik advokat yang lebih kuat baik dari internal organisasi maupun dari pihak eksternal? Saya mendukung untuk pengawasan bukan profesi advokat aja profesi apa aja harus ada pengawasan. Indonesia ini menurut saya lemahnya di pengawasan gitu kan advokat saya pikir semua profesi itu harus ada pengawasan nggak kebablasan walaupun dia udah punya kode etik kadang gitu kebablasan tadi yang bahaya itu kan nah, ketika ada pengawasan setidak-tidaknya wah diawasi kayak ini ada CCTV lah semacam itu istilahnya kan nggak bisa macam-macam ini kan tapi yang lebih bagusnya memang kita nggak mau macam-macam gitu kan kita sesuai profesi kita apa yang diajarkan oleh etik profesi kita itu aja pengawasan sangat perlu gitu kan oleh itu lagi ya advokat independen jadi nggak bisa kalau gitu pengawasan namanya dari pemerintah uang dari institusi itu nggak bisa Baik Pak, pertanyaan selanjutnya, apa tantangan terbesar dalam menjaga marwah profesi advokat di era keterbukaan informasi dan krisis kepercayaan publik saat ini? Itu tantangannya satu ya kalau di dunia digital media namanya kan ya publik itu kadang masyarakat itu ya kan kalau dia udah di media itu suka-suka aja ngomong gitu tapi apakah kita harus marah-marah enggak kita jelasin aja sesuai kaidah hukum sesuai profesi jadi nggak boleh kita ikut gitu bentak-bentak orang saya ini benar akhirnya kita kebablasan ketika marah-marah ya kan pasti pemikiran kita udah nggak benar berpikirnya udah nggak lurus lagi kita mau nasihatin orang kita dalam keadaan marah keputus dalam keadaan marah ya nggak boleh gitu kita diam dulu kita rancang nih apa sih yang harus saya jawab
Itu. Pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana Bapak melihat batasan etis dalam beriklan atau mempromosikan jasa hukum di media sosial agar tidak melanggar kode etik dan tetap menjaga kehormatan profesi? Nah, itu tadi tuh ya. Kadang gini ya, kita ini ada orang-orang tertentu ya, dia memanggil media itu, dia benar-benar sengaja beriklan, walaupun terselubung ya, niatnya udah iklan, ya, nah itu yang nggak boleh. Nah kadang dianya benar-benar profesional menjelaskan di media, tapi ada pihak-pihak tertentu yang nge-share itu seolah iklan gitu kan. Macam-macam nih kejadian. Karena kita ini itu tadi kan, kalau udah buzzer masuk tuh suka-suka aja. Makanya kita harus paham tuh ketika kita di hoax gitu kan. Kadang kita ngomong apa yang ngomong apa. Nah, makanya harus dijaga itu. Gitu. Jangan asal-asal aja gitu. Itu profesi advokat tuh nggak boleh coba ya itu. Banyak hoax sekarang ini kan. Salah-salah kita jadi fitnah. Kan susah mau menghilangkan fitnah itu. Itu kita jawab sekali diserang buzzer yang penting malah kalah gitu ya kan. Makanya harus hati-hati, waspada. Kita harus tahu batasannya bisa sama mau kita juga. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak merasa adanya perubahan atau pergeseran standar etik di kalangan advokat dibandingkan saat Bapak pertama kali memulai karir sebagai advokat? Nah kalau dulu advokat itu ya bukan berarti sekarang ini advokat tuh nggak ini ya, karena udah zamannya, karena zaman gampang publik tahu. Kalau dulu kan kalaupun ada advokat melanggar, bukan berarti advokat dulu benar semua, bukan ya. Banyak yang nggak tahu gitu kan. Nah sekarang ini yang terjadi yang nggak melanggar, kena dibikin ini tadi, bikin hoax tadi jadi melanggar gitu kan di publiknya kan. Nah, ada juga kadang-kadang memang orang sengaja mau ini ya, kan udah perkara. Kadang lawan kita tuh bikin macam-macam aja kadang. Nah, makanya kalau nggak perlu-perlu banget ke media ya nggak usah. Kita yang penting klien kita bela gitu kan. Setelah putusannya kalau kita mau ini apa-apalah gitu kan, bahwa nih klien kita ini tidak bersalah ternyata gitu kan, sesuai dengan putusan perkara gitu. Biar kita nggak dituduh beriklan. Iya. Gitu kan. Pak, pertanyaan selanjutnya, sejauh mana kode etik mempengaruhi hubungan profesional Bapak dengan aparat penegak hukum lainnya seperti jaksa, polisi, dan juga? Ya bagi saya nggak beban sih, karena mereka punya kode etik, kita punya gitu kan. Intinya kan kita itu kan urusan penegakan hukum gitu. Jadi nggak ada urusannya, kalaupun ada tuh oknum gitu kan, advokat institusi lain ya, kadang ada aja yang arogan gitu kan, rasa ini semua ini nggak ada oknum gitu. Kadang karena kebawa emosi gitu, udah capek-capek ya manusiawi aja sebenarnya. Kalau beban itu enggak lah. Baik Pak, pertanyaan sebelum terakhir nih Pak, apakah Bapak pernah menjadi mentor etika bagi advokat yang lebih muda? Jika iya, nilai-nilai apa yang Bapak paling tekankan kepada advokat muda? Saya untuk mentor resmi itu belum, tapi kalau ya adik-adik yang baru selesai ini, bang gimana ini bang, pak gimana ini, ya kita tekankan aja, kita cerita pengalaman minimal ya gitu kan. Kenapa? Kalau kita cerita hukumnya, kan adik-adik yang baru lulus lebih hafal dia sekarang ini, daya ingatnya lebih nih, orang dia baru selesai kuliahnya kan. Nah kita ceritanya pengalaman, jadi dia bertambah kan, hukum dia udah masih ada di memorinya kan, masih ingat semua. Nah, tapi yang pengalamannya belum, kita ceritain ke depan tuh akan ada terjadi begini. Dan kalau memang adik-adik itu memang niatnya benar-benar mau jadi advokat, dia akan tanggapi serius sih gitu. Walaupun dia nggak pengen ke profesi itu ya, cuek aja, tapi nggak apa-apa kita
Itu tadi karena lagi berbagi ilmu tuh nggak ada ruginya aja, nggak ada untungnya aja. Baik Pak, pertanyaan terakhir, pesan kunci apa yang ingin Bapak sampaikan kepada kami khususnya anak mahasiswa hukum terkait pentingnya memegang teguh etika profesi advokat untuk menjadi seorang advokat yang terhormat? Jadi satu ya, itu pesan ya, Ya. buat adik-adik itu. Ya, kena sekarang ini moral ini merosot. Kena pengaruh medsos, macam-macam. Jadi buat adik-adik itu etika, moral, adab gitu ya. Tapi saya yakin kalau ada dari UMI ini kan agamanya itu. Kalau kita agama kita udah kuat, kita keimanan udah kuat, sebenarnya yang di dunia lain itu udah ngikut aja. Tapi kalau agama kita lemah, percaya kitanya akan terpeleset, gitu kan. Jadi pertama itu keimanan, yang etika, moral, akhlak itu ya. Yang melanggar itu kan, yang apalagi melanggar sengaja, pasti imannya nggak benar, ya kan? Yang menurut saya ya, itu yang saya tanamkan ke teman-teman. Jadi nggak usah ini, rezeki Allah udah atur. Kita kan wajib usaha, wajib berdoa. Terus tadi rintangan ancaman, saya usah takut dulu. Kalau saya cerita ya saya, ya kali mungkin semua lakukan aja, ada ancaman, ada macam bahasa kasar dijelekin ini biasa itu. Tapi kita udah punya patokan, gitu kan? Profesi kita ini, kita lakukan, profesi kita mulia, kita jangan coba. Namanya profesi pasti ada tantangan, tantangan kan ancaman kan biasa itu. Di negara manapun juga hukum itu pasti ada ancaman. Jadi buat adik-adik itu tadi, teman kuatin, gitu kan? Yang lain itu ketika moral itu kan jadi bawa iman. Kita umangi iman udah melengkapi semuanya. Islam ya udah saya dunianya mau apa lagi? Kerja kita dia udah Allah udah atur semua. Saya nggak usah merebutin, ada seorang harus ikut tuh nggak usah. Nggak ada gunanya. Kalau udah berkehendak udah. Yang penting kita berbuat baik, bantu klien kita. Kan klien itu nggak semuanya punya duit. Iya. Ada yang nangis-nangis di kantor. Iya. Suaminya, saudara, istrinya, anaknya. Kalau memang orang itu nggak mampu, wajib kita minta. Kita ada kemampuan tapi ya. Kemampuan kita ukur, bela orang ini kemampuan kita bahas mana. Ini contoh aja ya. Contohnya ada orang datang. Kita kan di Tangsel, dia minta bantu di Bekasi. Iya kan? Kan perlu ongkos sama. Iya. Sedangkan kita situasi ekonomi kita lagi nggak memungkinkan. Apa jalan keluarnya? Kita kan punya rekan kita di sana. Coba kau temuin di sana. Udah kita atau LBH sana atau apalah gitu. Pasti ada jalan keluar. Kalau di daerah kita ya kita harus bela wajib. Masa mata-matain. Istilahnya paju terus bela yang bayar. Ya kita mau kita dibayar, kita nggak punya gaji kan. Tapi ya ada harus keseimbangan hidup itu antara kebutuhan pribadi, sosial gitu kan, kebutuhan agama ya harus seimbang. Nggak bisa dunia ada agama nggak bisa, harus seimbang. Tapi itu juga profesi kita. Kalau kita semata-mata realistis pasti bermasalah juga hidup kita gitu. Ya kita aja kalau menurut saya di jalanin aja lah, santai aja pokoknya. Mungkin pertanyaan lain dari saya Pak. Selanjutnya akan saya serahkan ke moderator. Mungkin terima kasih kepada Bapak Johnson yang sudah menjawab 40 pertanyaan. 40 ya. Ada nggak berasa ya? Nggak berasa ya? Iya. Tentu mungkin ada sedikit pesan dari saya untuk meluruskan terkait advokat kepada audiens. Jadi advokat itu adalah profesi yang sangat mulia. Mereka itu membela hukumnya, bukan orang yang bersalahnya. Jadi lebih menekankan, oh apa sih alasan orang ini melakukan pelanggaran hukum, hukumnya itu bagaimana di Indonesia, begitu kan Pak? Dan ternyata advokat itu
tidak semena-mena tentang uang, tapi juga membantu masyarakat yang tidak membutuhkan. Dan untuk pesan yang terakhir dari Pak Johnson, itu adalah mahasiswa baru atau mahasiswa yang sudah lulus yang ingin berkecimpung di profesi advokat ini, itu harus mengutamakan adabnya ketimbang ilmu. Jadi adab itu lebih tinggi daripada ilmunya. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.